Sistem pemurnian monster, bab 196 sampai dengan 200. Bab 196 Kura-kura Giveaway. Di atas permukaan laut purba, tubuh Zukong melayang di udara. Kakinya terus mengetuk-ngetuk pelan. Dia menggunakan angin yang dihasilkan oleh kakinya untuk membuat dirinya melayang di udara. Meskipun pemandangan ini tampak agak lucu, berapa banyak orang yang berani mengatakan bahwa mereka dapat melayang di atas laut leluhur menggunakan angin di bawah kaki mereka. Zukong tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Saat ini, yang bisa dia lihat hanyalah binatang-binatang iblis di laut leluhur. Hai, melayang di udara, Zukong menggigit jari telunjuknya, menggambar jimat di depannya dengan kedua tangan. Seketika itu, ekspresinya berubah serius. Saat itu juga, jimat tersebut mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Suara yang jernih dan merdu keluar dari mulut Zukong, bergema dan bergaung di seluruh laut leluhur. Jangan terlalu lancang, Puff. Xia Fukun di atas perahu hampir berlutut. Awalnya dia mengira Zukong memiliki kemampuan khusus, tetapi ternyata dia hanya mengancam binatang iblis ini. Semua makhluk iblis di laut leluhur ditangkap oleh ahli alam transformasi suci itu 1000 tahun yang lalu. Bahkan yang terlemah di antara mereka setidaknya berada di peringkat ke-8, dan yang terkuat bahkan telah mencapai puncak peringkat ke-10. Suara Zukong, yang menggema seperti lonceng besar, bergema di seluruh laut leluhur. Makhluk iblis tingkat 8 hingga 9 itu mungkin merasakan tekanan ini dan sedikit menahan diri. Namun, tidak ada satupun yang mencapai puncak peringkat ke-10. Binatang iblis tingkat 10 puncak itu pada dasarnya lebih merepotkan daripada manusia biasa dengan level yang sama, dan jumlah mereka cukup banyak, hampir ada lebih dari segelintir binatang iblis tingkat 10 puncak di laut leluhur ini. Dengan begitu banyak binatang iblis tingkat 10 puncak, apa yang sebenarnya kau lakukan? Zukong kembali ke dek kapal dengan agak lesu dari tengah udara. Dia berkata dengan muram, kita sudah menangani semua makhluk iblis di bawah peringkat ke-10. Tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap makhluk iblis di atas peringkat ke-10. Makhluk iblis ini pada dasarnya sulit dikendalikan dan dijinakkan. Jika bukan karena penguasa itu, akan sangat sulit bagi siapapun untuk menangkap mereka. Saya hanya bisa mengatakan bahwa mereka akan baik-baik saja, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan menyerang kita. Mendengar kata-kata Zukong, Xia Fukun merasa giginya ngilu. Jadi, semua pamer dan terbang di udara sampai kaki kram itu, semuanya sia-sia. Bahkan tanpa bantuan Zukong, Xia Fukun dan kelompoknya tidak akan takut pada monster iblis di bawah peringkat ke-10. Bukankah monster iblis di atas peringkat ke-10 itulah yang benar-benar merepotkan? Ekspresi macam apa itu? Zukong sudah agak tersinggung, dan yang lebih buruk lagi, dia mendapat tatapan tajam dari Xia Fukun. Dia langsung mengucapkan sesuatu dengan nada marah. Jadi kau masih berguna, Hou tua, tunjukkan apa yang kau punya, biarkan Dekan Su melihatnya. Begitu mendengar Xia Fukun memanggil namanya, Hou Feiyu dengan cepat melambaikan tangannya. Bukankah ini sama saja dengan menertawakan diri sendiri? Bahkan Zukong pun tidak bisa berbuat apa-apa, jadi apa yang bisa dia lakukan? Mari kita kembalikan kapal dulu. Dengan aku dan Lao Zu di sini, monster-monster ini seharusnya tidak akan mudah menyerang kita. Dan jika semua upaya gagal, kita berdua masih bisa melindungi kalian semua. Kata-kata Hou Feiyu masuk akal. Mereka mungkin tidak mampu mengurus lebih dari 100 orang di kapal, tetapi mengurus Xia Fukun dan Ye Qingwan seharusnya bukan masalah besar. Setelah mendengar kata-kata Hou Feiyu, para turis dan penantang di atas kapal semuanya menjadi cemas. Tian Xuan memang melihatnya, tetapi sebelum dia sempat menantangnya, dia hancur berkeping-keping. Sekarang, menghadapi serangan dari begitu banyak binatang iblis tingkat atas yang bahkan tidak pernah berani dia impikan sebelumnya, mustahil baginya untuk tidak panik. Saudara Xia, keluargaku adalah keluarga terkaya di Yancheng. Asalkan kau bisa membiarkanku meninggalkan Suhai dengan selamat, aku akan segera mengirimkan 1 juta batu spiritual kepadamu begitu aku kembali ke rumah. Batu roh itu bukan apa-apa. Kakak Xia, jangan dengarkan dia. Keluargaku memiliki jaringan rumah bordil di seluruh benua 9 meter. Asalkan kau bisa mengantarku pulang dengan selamat, aku akan memilihkan pelacur terbaik dari setiap cabang untukmu, dijamin kau akan berada di surga setiap malam. Saudara Xia, di sekeliling, paduan suara antusiasme memenuhi udara.
Xia Fukun mendengarkan dengan air mata yang menggenang di matanya. Konon, ketika bencana melanda, semua orang akan menyelamatkan diri, tetapi orang-orang asing di atas kapal itu tidak berpikir demikian. Hal itu sangat menyentuh hati Xia Fukun. Jangan khawatir, siapkan surat pengakuan hutang, dan aku pasti akan membawamu kembali. Saat Xia Fukun sedang berbicara, perahu itu tiba-tiba tampak menabrak sesuatu, menimbulkan suara bang yang keras. Kelompok itu segera menoleh untuk melihat. Dalam perjalanan mundur mereka, muncul monster raksasa, sebesar gunung. Puncak tingkat ke-10, kura-kura Gewei. Saat melihat monster raksasa itu, Xia Fukun tak kuasa menahan napas. Meskipun nama, kura-kura Gewei, terdengar agak seperti ejaan pinyin, ia adalah binatang iblis tingkat ke-10 yang sesungguhnya. Juga dikenal sebagai Xuan Wu kecil. Menurut legenda, makhluk iblis seperti itu seharusnya tidak muncul di laut leluhur, tetapi ini juga menunjukkan betapa kuatnya ahli transformasi suci yang muncul 1000 tahun yang lalu. Sistem pemurnian iblis sebelumnya telah mengingatkan Xia Fukun tentang nama dan deskripsi rinci dari beberapa binatang iblis tingkat puncak ke-10 di sekitarnya, tetapi ini adalah pertama kalinya Xia Fukun melihat binatang iblis tingkat puncak ke-10 yang sebenarnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Apa yang harus kita lakukan? Monster ini lebarnya 1000 kaki. Jika kita ingin mengelilinginya, kita harus menuju ke kawanan paus gelombang raksasa, tetapi di sana juga terdapat monster tingkat ke-10. Sang kapten berlari menghampiri Xia Fukun dan berkata sambil tersenyum kecut. Pada saat itu, dia, seperti semua orang di kapal, menaruh semua harapannya pada Xia Fukun. Zuhai, saat kedua titik Tianxuan masih ada, semuanya tenang dan damai. Belum pernah sebelumnya laut menjadi tempat yang begitu berbahaya. Tapi sekarang, aku akan pergi melihatnya. Xia Fukun menarik napas. Dia tahu bahwa mungkin mudah bagi Zukong untuk menghadapi binatang iblis tingkat 10 biasa, tetapi menghadapi binatang tingkat 10 puncak, terutama yang sangat langka dan berharga seperti kura-kura Gewei, akan sangat sulit. Monster-monster ini pada dasarnya diciptakan oleh alam, dan sangat sulit untuk menghadapinya dengan cara manusia. Jangan sok jadi pahlawan. Ye Qingwan tidak tahu apa yang dialami Xia Fukun di Tianxuan, tetapi dia bisa merasakan bahwa kekuatan Xia Fukun tidak meningkat terlalu drastis. Bagaimana ranah kekuatan ilahi dapat dibandingkan dengan ranah kesucian setengah langkah? Tenang saja, Xia Fukun menepuk tangan Ye Qingwan. Dia melirik Zukong. Dinzu, kenapa kau berdiri di situ seperti patung kayu? Ikut aku. Zukong menarik napas setelah mendengar kata-kata Xia Fukun. Sudah kukatakan sebelumnya, jika kau terus tidak menghormatiku, jangan pernah berpikir untuk kembali ke Akademi Odin, dan jangan panggil aku Dekan Su lagi. Mendengar ucapan Zukong, Xia Fukun ragu-ragu selama 2 detik, lalu dengan ragu-ragu berseru. Saudara Su, bab 197 apakah itu ikan mas? Setelah hening sejenak, Zukong dan Xia Fukun tiba di depan patung kura-kura Gouwei. Pada saat itu, kura-kura Gouwei mengapung di permukaan laut leluhur dengan mata tertutup, seolah sedang berjemur di bawah sinar matahari. Saudara kura-kura, karena laut leluhur melarang perjalanan udara, Xia Fukun dan Zukong pun memanjat kepala kura-kura Gouwei. Xia Fukun dengan ragu-ragu mengajukan sebuah pertanyaan. Akibatnya, kura-kura Wei itu sangat sombong dan bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Saudara kura-kura, apakah kau di sana? Xia Fukun terus bertanya dan mengajukan pertanyaan lain. Kamu tidak bisa melakukannya seperti itu, kura-kura Gouwei ini jelas sedang tidur. Zukong menggelengkan kepalanya. Dia telah menjaga laut leluhur untuk waktu yang lama dan tahu banyak tentang makhluk-makhluk di dalamnya. Kita perlu menemukan ekor kecilnya terlebih dahulu. Hanya dengan menangkap ekor kecilnya, ia akan bangun. Oh, benarkah begitu? Xia Fukun tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Berdiri di sana mengamati Zukong yang sibuk bekerja, dia segera melihat Zukong menemukan sesuatu yang tampak seperti tiang telepon. Hehe, jadi ini ekor kecil yang kamu bicarakan? Xia Fukun bertanya dengan senyum yang dipaksakan. Dibandingkan dengan ukurannya yang sangat besar, ini sudah cukup kecil, bukan? Xia Fukun tidak bisa menanggapi kata-kata Zukong. Tak lama kemudian, Zukong dengan kuat menarik ekor kecil itu, yang kira-kira setebal tiang telepon, ke arah luar. Percuma saja, melihat kura-kura Gewei tidak bereaksi banyak, Xia Fukun mau tak mau bertanya pada Zukong.
Mungkinkah kita menggunakan metode yang salah? Tidak mungkin. Aku ingat dia akan bangun kalau aku menarik ekor kecilnya. Xia Fukun terdiam melihat Zukong. Dia menarik napas dan memanggil kura-kura Gewei. Saudara kura-kura, kau belum tertidur, kan? Bagi seekor binatang iblis yang telah mencapai puncak peringkat ke-10, berbicara bahasa manusia dan memahami ucapan manusia adalah kemampuan dasar, jadi Xia Fukun tidak khawatir pihak lain tidak akan mengerti apa yang dia katakan. Tepat setelah dia selesai berbicara, terdengar bunyi gedebuk pelan dari bawah kakinya. Dasar bajingan, kau menginjak kelopak mataku, minggir sana. Oh. Xia Fukun tersenyum canggung dan berlari ke samping. Pada saat itulah dia menyadari bahwa, tanah, tempat dia berdiri tadi telah bergeser ke samping, dan sebuah bola mata raksasa menatap lurus ke arahnya. Kura-kura Gewei ini seperti gunung yang bergerak. Seandainya Xia Fukun tidak terlalu lemah, dia pasti sudah membawanya langsung ke sistem pemurnian iblis. Zukong, bukankah kau melindungi Tian Xuan? Apa yang kau lakukan di sini? Kura-kura Gewei mengabaikan Xia Fukun. Lagi pula, kekuatan Xia Fukun hanya berada di alam kekuatan ilahi, sesuatu yang lebih rendah dari mangsanya, jadi wajar jika ia tidak peduli. Tatapannya saat ini tertuju pada Zukong di sampingnya. Ini cerita panjang. Kenapa kamu tidak bergeser sebentar? Zukong tidak menyebutkan kehancuran Tian Xuan, karena dari apa yang dikatakan Gewei Turtle, sepertinya dia tidak tahu tentang Tian Xuan. Mau melangkah, Gewei Turtle mengangkat matanya dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat kapal di belakang Xia Fukun dan yang lainnya. Sejujurnya, perahu itu tidak kecil, tetapi dibandingkan dengan penyu Gewei, perahu itu tampak sangat kecil. Gewei Turtle mengalihkan pandangannya kembali ke Zukong, berpikir sejenak, lalu berbicara. Zukong, bukankah kau penjaga Tian Xuan? Apa yang kau lakukan di sini? Xia Fukun, petik 2 tanda tanya petik 2. Alur cerita seperti apa ini? Melihat kebingungan Xia Fukun, Zukong terbatuk. Ingatan kura-kura Gewei hanya bertahan sekitar 10 detik. Ia hanya mengingat beberapa hal yang tak terlupakan. Selebihnya, ia melupakan semuanya dalam sekejap mata. Hehe, Xia Fukun tersenyum dipaksakan. Apa-apaan sih, bro? Apa kau ikan mas? Ingatanmu aneh sekali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Xia Fukun tahu bahwa mustahil untuk melakukan percakapan yang layak dengan kura-kura Gewei ini. Ketika Gewei Turtle melihat Zukong dan Xia Fukun mengabaikannya, dia menjadi sedikit cemas. Namun sebelum sempat marah, ia tiba-tiba mengatakan sesuatu kepada Zukong. Zukong, bukankah kau penjaga Tian Xuan? Apa yang kau lakukan di sini? Kura-kura Gewei berbicara sangat lambat, jadi pada dasarnya, setelah mengucapkan satu kalimat, ia lupa siapa dirinya, di mana ia berada, dan apa yang sedang dilakukannya. Hal ini memberi Xia Fukun perasaan seperti mendengarkan rekaman yang rusak. Zukong merasa geli sekaligus jengkel. Dia telah melupakan bakat Gewei Turtle. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Xia Fukun, sepertinya kita tidak punya pilihan lain selain membawa kura-kura Gewei ini pergi. Xia Fukun, kura-kura Gewei ini, berukuran ribuan kaki, haruskah kita membawanya pergi? Cahaya lilin, kamu yakin tidak bercanda? Tunggu sebentar, izinkan saya memikirkannya. Xia Fukun merasa bahwa mengandalkan Zukong sama sekali tidak ada harapan, jadi dia memasuki pikirannya. Xiao Lian, apakah kamu punya ide? Setelah mendengar bahwa Xia Fukun bahkan telah menciptakan nama panggilan untuk dirinya sendiri, sistem pemurnian iblis langsung merasa tidak senang. Pembawa acara, jika Anda benar-benar harus memberi saya nama panggilan, Anda bisa memilih nama lain, tetapi tolong jangan panggil saya Lian kecil, kedengarannya sangat buruk. Haha, kamu cukup sombong. Jadi, aku harus memanggilmu apa? Xia Fukun mengajukan sebuah pertanyaan. Atau, kakak Lian juga bisa melakukannya. Xia Fukun, dia mungkin satu-satunya pembawa acara dalam sejarah yang diintimidasi oleh sistemnya sendiri. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan, dihadapkan dengan kejahatan dunia, Xia Fukun tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Saudara Lian, menurutmu apakah ada cara lain? Bukankah itu mudah? Sistem pemurnian iblis berkata dengan nada menghina. Meskipun kura-kura Gewei ini hanya memiliki daya ingat sekitar 10 detik, selama beberapa ingatan terdalamnya terbangun dalam 10 detik tersebut, ia akan secara alami melarikan diri. Misalnya, sebagai contoh,
Aura yang kau kumpulkan dari dua lokasi Tianxuan itu adalah aura dari pria hebat 1000 tahun yang lalu, dan kura-kura Gewei ditangkap olehnya. Jika kau melepaskan aura-aura ini, secara alami ia akan mampu membedakannya. Mendengar ucapan sistem pemurnian iblis, Xia Fukun terkejut. Dia tidak tahu mengapa sistem pemurnian iblis mengubah alamatnya menjadi ahli transformasi suci dari 1000 tahun yang lalu, tetapi sekarang bukanlah waktu untuk merenungkan hal-hal ini. Dia bertanya kepada sistem pemurnian iblis. Tapi bagaimana aku bisa menggunakan aura-aura itu? Itu mudah. 100 poin pemurnian per penggunaan. Xia Fukun merasakan sakit hati saat mendengar kata-kata dari sistem pemurnian iblis. Ini benar-benar tidak masuk akal. Aura-aura ini semuanya saya kumpulkan sendiri, tetapi setelah sistem pemurnian iblis mengambilnya, sekarang ketika saya ingin menggunakannya, saya harus membayar lebih. Apakah itu masuk akal? Hah, namun, mengingat dia sudah memiliki lebih dari 30.000 poin pemurnian, yang menjadikannya seorang taipan kecil, hanya 100 poin pemurnian tentu saja bukan apa-apa. Kemudian dia dengan percaya diri berbicara kepada sistem pemurnian iblis. Kalau begitu, berikan satu untukku. Sistem pemurnian iblis, apakah Anda menginginkan aura dari poros surgawi jahat, atau aura dari poros surgawi benar? Tianxuan jahat, tolong. Xia Fukun hanya mengatakannya begitu saja, karena ketika dihadapkan pada pilihan, orang normal secara alami akan cenderung memilih pilihan pertama. Setelah Xia Fukun membuat pilihannya, sebuah kekuatan jahat menyelimuti tubuhnya. Bab 198 Sepupu Jauh. Ini dia. Zukong, yang berdiri di belakang Xia Fukun, memperhatikan perubahan mendadak pada aura Xia Fukun dan sepertinya menyadari sesuatu. Mereka langsung memberi hormat kepada Xia Fukun. Kura-kura Gouwei, yang ditunggangi Xia Fukun, bertanya kepada Zukong, bukankah Zukong adalah penjaga Tianxuan? Mengapa dia ada di sini? Tiba-tiba, ia seolah merasakan sesuatu. Tatapan tak percaya beralih ke Xia Fukun, yang kini melayang di udara tepat di atas kepalanya. Sekarang, di udara, Xia Fukun dengan tenang melangkah ke dalam kehampaan. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum jahat menyebar di wajahnya. Dia menatap kura-kura Gouwei di kakinya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, kura-kura Gouwei tampaknya telah melihat hantu. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kita sudah pergi sejak lama? Pada saat itu, kura-kura Gouwei sudah menganggap Xia Fukun sebagai ahli alam transformasi suci dari 1000 tahun yang lalu. Tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung berubah menjadi kilat dan melesat cepat menembus laut leluhur. Siapa bilang kura-kura itu lambat? Setidaknya Xia Fukun berpikir kura-kura Gewei ini cukup cepat. Setelah menggunakan aura di dalam Tianxuan yang jahat untuk menakut-nakuti kura-kura Gewei, Xia Fukun tidak beristirahat. Tatapannya, yang mengandung setengah senyum, menyapu ke arah makhluk-makhluk iblis di sekitarnya. Pada saat itu, semua makhluk iblis di laut leluhur, tanpa memandang kekuatan mereka, menelan ludah ketika tatapan Xia Fukun menyapu mereka, dan kemudian, seperti kura-kura Gewei, tubuh mereka melesat liar ke kejauhan. Aura jahat di dalam poros surgawi jahat membawa aura ahli transformasi suci dari 1000 tahun yang lalu. Tetapi ini hanyalah aura, jika binatang buas iblis memeriksanya dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa Xia Fukun memiliki aura orang yang mereka bayangkan, tetapi tidak memiliki kekuatan orang tersebut. Brengsek. Barulah setelah semua binatang buas iblis itu lari jauh, Xia Fukun mengizinkan sistem pemurnian iblis untuk menarik kembali aura Tianxuan jahat. Karena hanya meminjam aura jahat itu, Xia Fukun merasa agak lemah. Sungguh pantas disebut sebagai ahli alam transformasi suci. Hanya dengan meminjam auranya saja sudah menyebabkan efek samping yang begitu parah. Jatuh dari langit ke laut leluhur, Xia Fukun bertanya kepada sistem pemurnian iblis dengan senyum masam. Saudara Lian, adakah sesuatu yang dapat membantu saya pulih? Sistem pemurnian iblis ragu sejenak, lalu berbicara. Apakah Anda ingin mencoba pil tiram? Xia Fukun, jadi, menurutmu aku benar-benar lemah. Mengabaikan saran dari sistem pemurnian iblis, Zukong tiba dengan menunggangi ombak. Melihat Xia Fukun, Zukong tak kuasa menahan diri untuk berkata. Kau memang mewarisi warisan orang hebat itu. Tapi mengapa kau masih berada di alam kekuatan ilahi? Mungkinkah bakatmu terlalu lemah? Bahkan memurnikan kekuatan yang ditinggalkan oleh orang hebat itu pun tidak cukup untuk meningkatkan kekuatanmu. Xia Fukun memberikan senyum yang dipaksakan.
Haha, kamu benar-benar pandai bicara. Kakak Zhu, bisakah kau mengantarku kembali ke kapal dulu? Aku merasa agak lemas sekarang. Mendengar perkataan Xia Fukun, Zukong melirik ke arah Xia Fukun. Apakah pria ini kecanduan memanggilku, Saudara Lilin? Sambil memegang pakaian Xia Fukun, dia dengan ramah mengingatkannya, anak muda, kamu seharusnya lebih moderat dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kamu lakukan sekarang akan membebani masa depanmu. Jika kamu sudah lemah sekarang, apa yang akan kamu lakukan jika istrimu pergi bersama orang lain? Xia Fukun, hehe, dia belum pernah melakukan itu sejak datang ke benua 9 meter. Dia masih perjaka, oke. Apa maksudmu dia perlu lebih terkendali? Kemana dia bisa pergi untuk berdiskusi denganmu? Zukong meraih pakaiannya dan membawanya kembali ke perahu di atas ombak. Pada saat itu, monster-monster itu telah lenyap. Semua orang di kapal tahu bahwa ini adalah perbuatan Xia Fukun. Banyak orang langsung tertawa. Aku tahu seharusnya kita menunggu kakak Xia saat dia memasuki Tianshuan. Tepat sekali. Jika kita pergi saat itu, kita semua pasti sudah mati di dalam perut monster-monster itu sekarang. Sang kapten kebingungan ketika mendengar kata-kata itu. Bukankah kalian semua awalnya setuju dengan apa yang saya katakan? Kenapa kalian tiba-tiba mengubah pendirian begitu cepat? Xia Fukun mengabaikan orang-orang itu. Dia agak lemah saat ini, tetapi untungnya, semua monster telah lari jauh dan tidak menimbulkan ancaman, jadi dia bisa beristirahat dengan tenang. Sebelum menuju ke kabin, Xia Fukun melirik para kultivator yang masih menyanjungnya. Sebelum kapal berlabuh, semua orang harus menyerahkan surat pengakuan hutang mereka kepada saya. Mereka yang tidak menyerahkan surat pengakuan hutang mereka tidak dapat turun dari kapal. Setiap orang, Zukong mengikuti Xia Fukun dan kelompoknya kembali ke kabin tempat Xia Fukun berada. Li Menghan dan Dahua juga ikut. Sejujurnya, Xia Fukun menyambut Li Menghan dengan tangan terbuka. Tapi apa maksud kedatangan Dahua ke sini? Melihat sedikit permusuhan di mata Xia Fukun, Dahua terkekeh dan berkata, Saudara Xia, aku sudah memikirkannya matang-matang. Mulai sekarang, aku akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Tadi, saat kau menendangku di laut, tiba-tiba aku mendapat ilham. Aku sekarang telah menembus hambatan tahap menengah kekuatan ilahi dan memasuki tahap akhir kekuatan ilahi. Setelah mendengar perkataan Dahua, Xia Fukun langsung merasa bingung. Jadi, bro, kamu punya bentuk tubuh seperti apa? Dia mengabaikan Dahua, menarik napas dalam-dalam, dan melirik Li Menghan di sampingnya. Mimpi, Li kecil. Awalnya dia tanpa sengaja menyebut nama Menghan, tetapi kemudian dia ingat bahwa Ye Qingwan ada di sana. Meskipun Ye Qingwan tidak akan banyak bicara, kehadiran Ziwei hanya akan membuat keadaan semakin kacau. Jadi Xia Fukun segera mengubah pikirannya. Jangan khawatir, setelah kapal berlabuh, kami akan mengantarmu kembali ke keluarga Li terlebih dahulu. Bagaimanapun, kita adalah keluarga, terikat oleh ikatan darah. Keluarga, Li Menghan awalnya cukup berterima kasih atas apa yang dikatakan Xia Fukun, tetapi apa artinya ketika tiba-tiba ia menyebut keluarga? Orang-orang di dalam kabin masih berusaha mencari tahu hubungan antara Li Menghan dan Xia Fukun. Li Menghan sendiri sedikit bingung. Pada saat itu, Ye Qingwan juga memegang tangan Li Menghan dan berbisik. Aku sudah mendengar dari Xia Fukun bahwa Menghan, kau pasti sepupu jauh Xia Fukun, kan? Mendengar kata-kata Ye Qingwan, Li Menghan menjadi semakin bingung. Dia menoleh ke arah Xia Fukun dan melihatnya mengedipkan mata padanya. Dia tersenyum tipis dan mengangguk kepada Ye Qingwan. Ya, sepupu jauhku. Melihat betapa mahirnya Li Menghan dalam menangani berbagai hal, Xia Fukun menghela napas lega. Namun, dia tidak menyangka bahwa kata-kata Li Menghan selanjutnya akan. Bab 199 Alam Sangcing. Aku tidak tahu apakah sepupu Xia berpikir seperti itu. Mendengar kata-kata Li Menghan, Ye Qingwan masih sedikit terkejut, tetapi Xia Fukun langsung menjadi cemas. Kata-kata Li Menghan, agak berlebihan, semua orang akan mengagumi gadis seperti Li Menghan, tetapi Xia Fukun tidak akan berani melakukan apapun di antara mereka. Lagi pula, orang-orang dari benua 9 meter dapat memiliki banyak istri dan selir, tetapi Xia Fukun bereinkarnasi dari bumi, dan dia masih cukup konservatif dalam hatinya. Mencintai satu orang dengan sepenuh hati. Inilah aturan cinta menurut Xia Fukun. Begitu Li Menghan selesai berbicara, Xia Fukun terbatuk, mengabaikan kelemahannya, dan dengan cepat melangkah maju untuk menutup mulut Li Menghan.
Kemudian dia menyeret Li Menghan pergi. Xia Fukun, apa yang kau lakukan? Melihat Xia Fukun begitu gembira, Ye Qingwan mengajukan pertanyaan dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa, aku hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Xiao Li. Xia Fukun tersenyum dipaksakan dan dengan cepat menyeret Li Menghan keluar. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Apa kau tidak tahu apa yang seharusnya dan tidak seharusnya kau katakan? Lagi pula, aku tidak melakukan apapun padamu, dan aku sudah berjanji untuk membantumu menyelamatkan keluargamu. Apa lagi yang kau inginkan? Nada bicara Xia Fukun menjadi agak dingin saat itu. Dia memang sombong, hal yang wajar bagi setiap pria. Tetapi jika Li Menghan menggunakan ini untuk mengancamnya, dia tidak akan senang. Kami hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan, jadi seluruh kejadian ini agak tidak pantas. Apa yang ingin saya lakukan? Mata Li Menghan langsung memerah. Apakah kalian pikir aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan? Mengapa kalian menanyakan apa yang ingin aku lakukan? Xia Fukun menjadi cemas mendengar kata-kata Li Menghan, terutama ketika dia melihat matanya memerah. Hei, tidak, kenapa kamu menangis? Xia Fukun buru-buru mengusap air mata Li Menghan, tetapi Li Menghan menepis tangannya. Jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan apapun kepada pacarmu, tetapi dengan syarat kamu membantuku menyelesaikan masalahku. Mendengar perkataan Li Menghan, Xia Fukun melirik Li Menghan. Gadis ini benar-benar berani, ya. Li Menghan, seriuslah. Xia Fukun juga menyingkirkan ekspresi bercandanya saat ini. Aku sudah bilang akan kembali bersamamu dan membantumu menyelamatkan keluargamu, tapi jika kau terus menggangguku dan menggunakan itu untuk mengancamku, maka jangan salahkan aku jika aku melemparkanmu ke laut leluhur ini sebelum kapal berlabuh. Aku yakin monster-monster di laut leluhur akan sangat menyukai kulitmu yang lembut, kan? Xia Fukun berbicara dengan tenang, pandangannya tertuju pada laut yang tampak damai dan tak terbatas. Sebelum berlayar, semua orang mungkin mengira bahwa laut leluhur sangat harmonis. Meskipun ada banyak monster kuat di laut leluhur, monster-monster ini tidak pernah menyerang manusia. Namun, setelah kedua formasi Tianxuan di dalam laut leluhur hancur kali ini, kesan semua orang terhadap laut leluhur berubah lagi. Tak seorang pun percaya bahwa laut leluhur itu masih setenang dulu. Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, Li Menghan terkejut tanpa alasan yang jelas. Dia bisa merasakan hawa dingin dan aura jahat yang terpancar dari kata-kata Xia Fukun. Dia tak kuasa menahan diri untuk melirik Xia Fukun. Dia tahu bahwa Xia Fukun pasti menyimpan banyak rahasia, jika tidak, Tianxuan, yang tak berdaya bahkan di hadapan seorang ahli transformasi suci setengah langkah, tidak mungkin bisa ditangkap oleh Xia Fukun. Namun, ketika Xia Fukun mengucapkan kata-kata itu kepadanya, dia tiba-tiba merasa bahwa Xia Fukun seolah telah menjadi orang yang berbeda. Dia mengangguk tanpa ekspresi. Selama kamu membantuku menyelesaikan masalah ini, kita tidak akan berhubungan lagi mulai sekarang. Xia Fukun mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang aneh dengan apa yang dikatakan Li Menghan. Kalau dipikir-pikir, dia tidak melakukan apapun. Pada Li Menghan, itu hanya obrolan santai di lobi kedai, kan? Lagi pula, akulah yang menyelamatkan Li Menghan saat dia melompat ke laut leluhur. Kenapa sekarang dialah yang diancam? Tapi dia sama sekali tidak tega menyentuh gadis secantik Li Menghan. Perempuan? Oh perempuan. Xia Fukun menggelengkan kepalanya, merasa geli sekaligus jengkel. Pada saat itulah Ye Qingwan dan Ziwei keluar dari kabin. Menghan, ada apa? Apakah Xia Fukun menindasmu? Melihat mata Li Menghan memerah, Ye Qingwan segera menghampirinya. Li Menghan melirik Xia Fukun, memaksakan senyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tidak, apakah sepupuku yang berbicara kepadaku tentang rencana penyelamatan keluarga, sepupu?" Li Menghan melirik Xia Fukun. Xia Fukun terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Benar, Awan, sepertinya kita harus pergi ke prefektur Cishui nanti. Mari kita pergi ke tempat Xiao Li dulu dan menyelamatkan keluarga Li." "Bagus." Ye Qingwan mengangguk sambil tersenyum. Dia akan mendukung keputusan Xia Fukun tanpa syarat. Melihat Xia Fukun dan Ye Qingwan begitu harmonis dan lembut, Li Menghan tak kuasa menahan diri untuk menggigit bibirnya. Mengapa Ye Qingwan bisa bertemu dengan pria sebaik dan sehebat Xia Fukun? Tapi kenapa aku hanya bertemu dengan bajingan seperti Jack? Tentu saja, Li Menghan tidak tahu bahwa Jack sebenarnya sudah meninggal. Dia mengira Jack telah meninggalkannya dan keluarga Li karena takut pada Tianxuan.
Xia Fukun akan pergi ke keluarga Li, dan Zukong serta Hou Feiyu tentu saja tidak akan menghentikannya. Namun, keduanya tampak sedang sibuk saat ini. Xia Fukun, kemarilah sebentar. Zukong melambai pada Xia Fukun. Ada apa? Xia Fukun sedikit kesal. Bukankah dia diizinkan untuk beristirahat? Tidakkah mereka tahu dia merasa lemah? Hou Feiyu dan aku telah membahas ini. Karena Tianxuan telah hancur, segel di jalur antara abis dan benua 9 neter pasti akan mengendur, dan hanya masalah waktu sebelum iblis-iblis itu memasuki benua 9 neter. Awalnya, kami mengira kau bisa memasuki alam transformasi suci dengan kekuatan Tianxuan, tetapi kami tidak menyangka kau begitu tidak dapat diandalkan, hanya meningkatkan kekuatanmu sedikit. Zukong menghela napas, jelas merasa agak kesal karena kemampuan Xia Fukun sangat buruk. Xia Fukun mencibir, kau mungkin tidak tahu aku memiliki bakat tingkat S. Lagi pula, aura di dua lokasi Tianxuan itu telah diambil oleh sistem pemurnian iblis, jadi apa hubungannya denganku? Jadi, Hou Feiyu dan aku sudah mendiskusikannya, dan setelah kau menyelesaikan urusanmu, kami berencana membawamu ke alam Sangqing. Alam kejernihan atas. Xia Fukun terdiam sejenak. Di mana tempat ini? Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Benar, alam Sangqing adalah sebuah pulau di prefektur Jeoyu. Dua pemandu lain yang ditunjuk langsung oleh Tuan juga berada di alam Sangqing. Meskipun terletak di benua Jeoyu, itu adalah dunia yang sama sekali berbeda dari benua Jeoyu. Kita akan membahas alam Sangqing nanti. Xia Fukun melirik Zukong dan Hou Feiyu, lalu berkata, tahukah kamu berapa banyak hal yang belum aku kerjakan? Jika kita menyelesaikan semuanya, mungkin akan memakan waktu beberapa tahun lagi, kan? Bab 200 Kekacauan. Xia Fukun, Zukong dan Hou Feiyu menjadi geram mendengar kata-kata Xia Fukun. Jam berapa sekarang? Kau masih memikirkan keinginan egoismu sendiri. Apakah urusanmu sendiri benar-benar sepenting itu? Kau seharusnya memikirkan semua makhluk hidup. Jika iblis-iblis itu benar-benar lolos dari jurang maut, apakah menurutmu akan ada tempat yang utuh tersisa di seluruh benua 9 neter? Lagi pula, jika bukan karena kamu, Tianxuan tidak akan runtuh, dan segel di lorong jurang tidak akan terlepas. Sebagai orang yang terlibat, kamu harus bertanggung jawab atas hal ini. Melihat Hou Feiyu dan Zukong yang tampak serius, Xia Fukun tak kuasa menahan rasa ngilu. Lalu apa tujuanmu membawaku ke alam Sangqing? Kamu mau apa? Zukong dan Hou Feiyu saling bertukar pandang dan berbicara bersamaan. Tentu saja, ini tentang meningkatkan kekuatanmu. Hanya ketika kekuatanmu mencapai alam transformasi suci kita akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan dunia. Dunia berada dalam kekacauan karena kamu, dan kamu harus mengakhiri bencana ini sendiri. Xia Fukun tidak menyangka akan memiliki persona lain, tetapi dia menduga Hou Feiyu dan Zukong mungkin tidak tahu bahwa mengikuti aturan tidak akan meningkatkan kekuatannya sama sekali. Akan lebih baik bagi mereka untuk mencari beberapa binatang iblis tingkat atas untuk dimurnikan. Namun, jujur saja, Xia Fukun mengerutkan kening. Dia bisa memasuki alam asal surgawi kapan saja sekarang, selama dia bisa memurnikan binatang panggilan tingkat 9. Namun poin kuncinya adalah, jika aku ingin maju ke alam transformasi suci, bukankah itu berarti, aku perlu memurnikan hewan panggilan tingkat suci? Namun bagaimana seseorang dapat menyempurnakan makhluk panggilan tingkat Sein jika ia bahkan belum pernah melihat makhluk iblis tingkat Sein? Kepalaku sakit, terserah kamu, aku harus menyelesaikan urusanku sendiri dulu. Xia Fukun tidak setakut orang lain terhadap iblis-iblis di jurang itu. Iblis di jurang, iblis tingkat bos sesuai dengan prajurit elit, iblis tingkat elit sesuai dengan prajurit pemberani, dan iblis tingkat pelopor sesuai dengan prajurit di alam kekuatan ilahi. Selain Raja Agung dan iblis tingkat epik, Xia Fukun pada dasarnya dapat mengubah iblis lain yang dilihatnya menjadi titik pemurnian hanya dengan lambaian tangannya. Inilah mengapa Xia Fukun sangat gembira ketika melihat Yao Dujiu memanggil iblis di keluarga Buffon dari Kekaisaran Yasilan. Bagi manusia lainnya, iblis berarti ketakutan, bencana, dan pembantaian. Namun bagi Xia Fukun, iblis berarti poin penyempurnaan. Xia Fukun bahkan mempertimbangkan bahwa jika segel lorong itu mengendur, biarlah. Selama iblis epik dan tingkat raja tidak muncul, dia bisa saja memblokir pintu masuk. Iblis tingkat rendah itu toh tidak akan bisa keluar, kan? Namun, dia tidak bisa mengatakan ini kepada Hou Feiyu dan Zukong. Melihat Xia Fukun dengan santai kembali ke kabinnya,
Hou Feiyu dan Zukong saling bertukar pandang dan menghela napas bersamaan. Sejujurnya, melihat Xia Fukun dalam keadaan seperti itu, mereka merasa kasihan padanya. Masa depan umat manusia mengkhawatirkan. Hanya dalam beberapa jam, kapal tersebut telah berlabuh dengan aman di dermaga. Namun, tak seorang pun dari orang-orang di kapal itu terburu-buru untuk turun. Sebaliknya, mereka berbaris satu persatu di pintu kabin Xia Fukun. Bercanda saja, Xia Fukun sudah bilang sebelumnya, tanpa surat perjanjian hutang, tidak boleh turun dari kapal. Dengan Xia Fukun sebagai pihaknya, siapa yang berani kabur tanpa memberikan surat perjanjian hutang? Mereka menyaksikan Xia Fukun menerima satu demi satu surat pengakuan hutang. Bahkan Zukong dan Hou Feiyu pun takjub saat melihat jumlah uang yang tertera di sebagian besar surat utang tersebut. Zukong dan Hou Feiyu saling bertukar pandang, menggosokkan kedua tangan mereka, dan berkata kepada Xia Fukun. Saudara Xia, lihat, bukankah sebagian kesalahan kita yang membuatmu menerima surat utang ini? Lihat, apakah ini hanya beberapa yang dipilih secara acak untuk kita? Melihat raut wajah serakah Zukong dan Hou Feiyu, Xia Fukun mencibir. Dua orang yang hanya mementingkan uang. Namun, tidaklah tepat jika tidak memberikan apapun kepada Zukong dan Hou Feiyu sama sekali, karena kekuatan mereka tak terbantahkan. Bagaimana jika mereka bergabung untuk memberontak? Memikirkan hal ini, Xia Fukun tersenyum. Lihat apa yang kalian berdua katakan, bagaimana mungkin aku lupa? Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, Zukong dan Hou Feiyu langsung berseri-seri gembira. Benar sekali, Xia Fukun memang memiliki sedikit temperamen tokoh besar dari 1000 tahun yang lalu. Setidaknya kepribadiannya yang murah hati sangat mirip. Xia Fukun mengeluarkan 2 surat pengakuan hutang dari sekitar 100 lembar dan menyerahkannya kepada Zukong dan Hou Feiyu. Aku sudah menyiapkannya untukmu sejak lama. Setelah mendengar ucapan Xia Fukun, Hou Feiyu dan Zukong langsung menerimanya dengan senyuman. Namun begitu menerimanya, keduanya terkejut. Surat pengakuan hutang di meja Zukong berbunyi. Nama saya Su Xiao Xiao. Keluarga saya mencari nafkah dari pertanian dan peternakan. Namun, sebagai ungkapan terima kasih kepada kakak Xia karena telah menyelamatkan hidup saya menulis surat pengakuan hutang ini. Kakak Xia dapat datang ke rumah saya untuk mengambil 2 ekor kambing dan 1 ekor sapi perah kapanpun dia membutuhkannya di masa mendatang. Setelah melihat surat pengakuan hutang ini, Zukong benar-benar bingung. Tidak, apa-apaan ini? 2 ekor domba dan 1 ekor sapi. Surat utang macam apa itu? Apakah aku benar-benar akan menempuh perjalanan ribuan mil ke rumah Su Xiao Xiao hanya untuk ketiga binatang buas ini? Saat Zukong hendak marah, Hou Feiyu menarik lengan baju Zukong. Zu tua, kau masih beruntung. Lihat punyaku. Zukong melihat surat pengakuan hutang di tangan Hou Feiyu, dan melihat bahwa isinya berbunyi. Nama saya Zhang Dada, seorang nelayan dari desa Gouyu, Jiuxiaigo. Sebagai ungkapan terima kasih atas pertolongan yang diberikan oleh saudara Xia, saya menulis surat pengakuan hutang ini. Di masa mendatang, jika saudara Xia membutuhkan sesuatu, saya pasti akan mengirimkan 2 kati ikan mas koki dan 1 kati ikan mas biasa sebagai tanda penghormatan dan ungkapan rasa terima kasih saya. Entah mengapa, setelah melihat surat pengakuan hutang Hou Feiyu, Zukong tiba-tiba tidak bisa lagi menahan amarahnya. Aku menarik kembali ucapanku tadi. Xia Fukun ini. Zukong berkata, giginya sakit. Aku sudah lama mengenal karakternya. Mencoba mendapatkan informasi apapun darinya sungguh mustahil. Hou Feiyu menghela napas dan berkata. Keduanya menatap Xia Fukun dengan ekspresi sedih, hanya untuk melihatnya sudah berjalan menuju dermaga sambil tersenyum. Pak Zhu, bagaimana menurutmu? Jika orang ini benar-benar menjadi ahli alam transformasi suci, bukankah benua 9 meter akan dilanda kekacauan mulai sekarang? Setelah berpikir sejenak, Zukong tiba-tiba berbicara. Atau mungkin sebaiknya kita membiarkan iblis-iblis itu memasuki benua 9 meter. Tiba-tiba aku merasa mungkin akan lebih baik jika iblis-iblis itu memasuki benua 9 meter.